Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau jalan-jalan virtual nih ke distrik Fukushima di Osaka. Mungkin Anda taunya ini dekat Umeda ya, daerah modern gitu. Tapi dari sumber kita, wah ternyata banyak banget cerita di baliknya. Kita bakal kupas soal namanya yang unik, terus jejak sejarahnya, sampai ke tempat-tempat oke yang mungkin turis nggak banyak tahu. Siap ya? Siap. Betul sekali. Jadi, buat ngebayangin Fukushima zaman dulu, ini tuh bagian dari delta sungai yang luas. Dikenalnya itu Naniwa Yasoshima. Artinya 80 pulau Naniwa. Jadi tanah yang sekarang kita injak ini dulunya ya kumpulan pulau-pulau kecil aja gitu. Dari endapan sungai Yodo. Panjang ceritanya. Warano Michizane. Nah, dia mampir ke pulau di sini tahun 901 Masehi. Lagi diasingkan gitu ceritanya. Pas nanya nama pulaunya apa, penduduknya jawab Gakijima. Pulau hantu kelaparan. Gimana tuh? Agak serem ya dengernya. Iya, serem banget sih nama itu. Nah, yang menarik justru reaksinya Michizane. Beliau langsung ganti namanya jadi Fukushima. Artinya kan pulau keberuntungan. Ini bukan sekedar ganti nama biasa loh. Kayak semacam doa atau harapan gitu ya mungkin buat nasibnya sendiri, tapi bisa juga buat nenangin arwah yang mungkin terkait sama nama Gakijima tadi. Ada kemungkinan ini nyambung ke ritual Kawasegaki? Kawasegaki, yang persembahan sungai buat korban tenggelam itu ya? Tapi ini ada bukti kuatnya atau lebih ke interpretasi aja nih, yang nyambungin nama serem sama ritual biar tenang gitu? Sumbernya sih nggak ngasih bukti pasti ya. Tapi interpretasi ini, cukup masuk akal kok. Kawasegaki kan emang ritual buat nenangin arwah korban air atau wabah gitu. Zaman dulu umum lah buat jaga harmoni area itu. Jadi ganti nama jadi Pulau Keberuntungan kayaknya sejalan banget sama semangat pemulihan dan harapan itu. Oh, gitu ya. Menarik banget gimana nama bisa nyimpen doa sama sejarah. Selain Michizane, ada tokoh lain juga yang mampir kan? Minamoto no Yoshitsune itu, yang di Heike Monogatari. Berangkat dari sini tahun 1185. Terus ada legenda debat strategi Sakaro di bawah pohon pinus. Tapi nih, buat Anda yang nyari pemandangan, bunga wisteria Noda Fuji, itu legendaris banget. Udah 600 tahun. Sampai Shogun Ashikaga Yoshiakira sama Toyotomi Hideyoshi aja datang buat lihat. Wah, bayangin cantiknya kayak apa dulu. Nah, itu dia. Ini nunjukin kalau Fukushima dulu bukan cuma tempat lewat aja, tapi destinasi yang, cantiknya disamain sama Sakura Yoshino. Kontras banget ya kalau kita lihat perkembangan setelahnya. Betul, kontrasnya jelas banget. Dari alam indah ke mungkin asap pabrik ya. Soalnya sumber kita juga nunjukin lompatan besar ke era industri di sini. Siapa sangka coba, Matsushita Electric yang sekarang kita kenal Panasonic itu ternyata lahirnya di sini tahun 1918. Didiriin sama Matsushita Konosuke waktu muda. Terus nih, buat penggemar makan, pendiri Yoshinoya itu asalnya dari area Yoshino di distrik ini juga. Makanya namanya Yoshinoya, keren kan? Iya, transformasinya itu luar biasa memang. Dari pulau-pulau kecil, lahan pertanian, terus jadi pusat industri penting, dan sekarang berubah lagi jadi area perumahan sama komersial modern, kayak Hotorumachi itu. Area itu, yang sekarang jadi markas TV Asahi Broadcasting, dulunya malah lahan rumah sakit Universitas Osaka. Dinamis banget kotanya. Nah, tapi di tengah modernitas itu, ada cerita-cerita hangat yang masih ada, kayak permata tersembunyi gitu. Contohnya nih, kisah Ninjoyaki, kue kacang merah panggang gitu. Lahirnya pasca gempa besar 1925. Jadi warga yang selamat, mereka bikin kue ini di atas puing-puing buat dibagi-bagi. Bayangin deh, di tengah bencana gitu, orang bikin kue sederhana ini. Kayaknya bukan cuma makanan ya, tapi jadi simbol kehangatan, gotong royong gitu. Anda masih bisa nyicipin loh di toko-toko tua di sana. Betul banget. Kisah kayak Ninjoyaki ini, atau tempat kayak NU Chayamachi, itu bukti nyata di mana sejarah tuh masih hidup. Wisatawan bisa ngerasain langsung. Hari ini, NU Chayamachi itu kan dulunya gudang tekstil zaman Meiji. Sekarang jadi tempat nongkrong keren, pusat budaya gitu. Tapi kalau Anda jeli, masih bisa nemu mural tersembunyi atau dengar bisikan legenda jazz bawah tanah dari masa lalunya. Ini bukan cuma fakta buku sejarah, tapi pengalaman.
Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, Fukushima, si pulau keberuntungan ini ternyata nyimpen cerita berlapis-lapis ya. Jauh lebih kaya dari kelihatannya yang modern. Dari pulau yang namanya seram, terus diubah sama doa, jadi saksi sejarah, tempat bunga legendaris mekar, lahirnya industri raksasa, sampai sekarang jadi kawasan urban yang tetap jaga cerita-cerita kecilnya. Iya, polanya menarik sih. Tempat yang namanya aja lahir dari harapan, pulau keberuntungan, ternyata terus nunjukin daya tahannya, resilient gitu. Dari ngatasin citra awal yang serem, jadi pusat keindahan, pusat industri, sampai sekarang bisa nyatuin masa lalunya ke identitas modern, lewat makanan kayak ninjoyaki atau tempat kayak NU Chayamachi tadi. Mungkin keberuntungan Fukushima itu bukan nasib pasif aja ya, tapi hasil dari adaptasi warganya. Ini ngingetin kita kalau sejarah tersembunyi itu ada di mana-mana, asal kita mau nyari aja. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Di lingkungan Anda sendiri atau mungkin tempat yang nanti Anda kunjungi, kira-kira cerita tersembunyi apa ya yang nunggu ditemuin? Mungkin di balik nama jalan, bangunan tua, atau warung kecil yang sering kita lewatin gitu aja. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.